Baiklah, di sini saya akan membahas soal-soal tentang materi laju reaksi. Nomor satu yaitu lihatlah reaksi di bawah ini. 2A tambah 2B menghasilkan 3C tambah D dapat dinyatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi A setiap satuan waktu, B setiap satuan waktu, C setiap satuan waktu, D, A dan B setiap satuan waktu, B dan C setiap satuan waktu. Maka kita langsung ke pembahasannya. Nah, jika reaksi tersebut berlangsung secara stokiometrik, maka laju pertambahan konsentrasi akan terkait langsung dengan koefisien reaktan dalam persamaan reaksi, di mana koefisien reaktannya itu adalah yang bagian 2A ditambah 2B. Nah, maka dapat dinyatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi A dan B setiap satuan waktu. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 2, manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar adalah A. Katalisator memperbesar laju reaksi, B. Makin tinggi energi aktivasi, makin cepat reaksi berlangsung, C. Laju reaksi ditentukan oleh langkah reaksi yang berlangsung paling lambat, D. Katalisator tidak mengubah entalpi reaksi, Makin besar konsentrasi reaksi, makin besar frekuensi tumbukan. Maka pembahasan. Pernyataan yang tidak benarnya adalah yang B. Makin tinggi energi aktivasi, makin cepat reaksi berlangsung. Justru malah sebaliknya. Semakin tinggi energi aktivasi, maka semakin lambat reaksi berlangsung karena dibutuhkan energi yang besar untuk memulai reaksi tersebut. Nah, untuk yang nomor 3, teori tumbukan menyatakan bahwa reaksi terjadi ketika partikel saling bertumbukan. Namun, hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi yang cukup dan arah yang tepat yang dapat menghasilkan reaksi. Hal yang menentukan kelajuan reaksi saat tumbukan terjadi adalah, nah, kita langsung ke pembahasannya, yaitu frekuensi tumbukan, energi potensial, dan arah tumbukan. Di mana frekuensi tumbukan itu semakin sering terjadinya partikel bertumbukan, maka semakin banyak peluang untuk terjadinya reaksi. Kemudian yang kedua, energi potensial. Tumbukan antar partikel harus memiliki energi yang cukup untuk melewati energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Yang ketiga, arah tumbukan. Tumbukan antar partikel harus memiliki orientasi yang tepat agar terjadi reaksi. Ini berarti bahwa partikel-partikel harus bertumbukan dalam sudut dan arah yang memungkinkan terjadinya reaksi. Kemudian pertanyaan keempat, pada percobaan logam magnesium yang direaksikan dengan larutan asam klorida dengan reaksi Mg solid tambah H2Cl aquos menghasilkan MgCl2 aquos tambah H2 gas. Diperoleh data sebagai berikut yang ada pada tabel. Kemudian pertanyaannya adalah laju reaksi pada pembentukan gas H2 adalah. Nah, kita masuk ke pembahasan. Untuk menentukan laju pembentukan gas H2, kita memerlukan perubahan volume dan juga perubahan waktu. Nah, kita fokus pada suhu yang sama, yaitu pada tabel bisa kita lihat, bisa kita perhatikan suhu yang sama yaitu 25 derajat Celcius. Mana perubahan volume pada suhu ini adalah 50 dikurang 25 mili, yaitu 25 mili, kemudian perubahan waktu atau delta T pada suhu 25 derajat ini yaitu 10 detik dikurang 5 detik sama dengan 5 detik. Maka laju pembentukan gas H2-nya adalah, kita masukkan rumus pembentukan gas H2 tadi yaitu delta V dibagi delta T, yaitu delta V-nya atau perubahan volumenya adalah 25 dan delta T-nya atau perubahan waktunya adalah 5 mili, maka satuannya adalah mili per detik, maka jawabannya adalah 25 per 5 mili per detik. Maka jawaban yang benar adalah C. Kemudian untuk soal nomor 5, di antara data kondisi reaksi berikut ini, manakah laju reaksi yang paling rendah itu terdapat pada nomor berapa? Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk menjawab soal nomor 5, perlu kita ketahui beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama ada luas permukaan zat, di mana makin luas permukaan atau berbentuk serbuk, makin cepat terjadinya laju reaksi. Makin tinggi konsentrasi juga makin cepat terjadinya laju reaksi.
Kemudian bagaimana dengan suhunya? Makin tinggi suhu, maka makin cepat laju reaksinya juga. Katalis, dengan adanya katalis itu membantu untuk menurunkan energi aktivasi. Maka dengan adanya katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Nah, dari faktor-faktor tadi dapat kita simpulkan bahwa yang lajunya tinggi itu adalah yang berbentuk serbuk, suhu, dan konsentrasi tinggi serta adanya katalis. Kemudian untuk yang lajunya rendah itu biasanya berbentuk lempeng, suhu, dan konsentrasi rendah tanpa adanya katalis. Maka laju reaksi yang paling cocok, yang paling rendah, itu terdapat pada kondisi di nomor 3. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian nomor 6, dari data suatu reaksi, mana reaksinya adalah N2 gas tambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Dan ada juga, dan bisa kita perhatikan tabel yang sudah disajikan di soal, maka persamaan laju reaksinya adalah, kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksinya, kita tuh harus menentukan dulu order reaksinya. Maka untuk menentukan itu, kita harus menentukan nomor percobaan yang akan digunakan. Kita harus memilih data dengan konsentrasi reaksi lain yang sama. Nah, kita bisa perhatikan pada tabel untuk order reaksi terhadap N2. Nah, kita bisa lihat percobaan dengan konsentrasi H2 yang sama. Maka percobaan dengan reaksi H2 yang sama itu adalah percobaan 1 dan 2. Konsentrasi reaksinya itu adalah sama-sama 0,01. Nah, maka sehingga dapat kita peroleh percobaan pertama, laju reaksi percobaan pertama dibagi laju reaksi percobaan kedua sama dengan K dikali konsentrasi N2 pada percobaan kedua yang dipangkatkan dengan order reaksi, yaitu kita simpulkan sebagai X dikali dengan konsentrasi H2 pada percobaan kedua dengan yang dipangkatkan dengan order reaksi yang kita lambangkan dengan Y dibagi K dikali konsentrasi N2 pada percobaan pertama yang dipangkatkan dengan X dikali H2 pada percobaan pertama pangkat Y. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Adapun laju reaksi pada percobaan kedua itu V2-nya adalah 0,8 dibagi V1 0,4 sama dengan K dikali 0,04 pangkat X dikali 0,01 pangkat Y dibagi K dikali 0,02 pangkat X dikali 0,01 pangkat Y. Nah, untuk K dan 0,01 bisa langsung kita coret karena itu nilainya sama. Maka langsung saja 0,8 per 0,4 sama dengan 0,04 pangkat X dibagi 0,02 pangkat X. Maka hasilnya adalah 2 sama dengan 0,8 dibagi 0,4, 2. 0,04 dibagi 0,02 sama dengan 2, pangkatnya X, maka X sama dengan 1. Jadi, order reaksi terhadap N2 adalah 1. Selanjutnya, kita menentukan order reaksi terhadap H2. Sama seperti sebelumnya, kita melihat percobaan dengan H2 dengan N2 yang sama, maksudnya reaksinya yang sama gitu. Maka yang sama itu adalah percobaan kedua dan ketiga. Maka sehingga V2 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi N2 pada percobaan 3 pangkat order reaksi X dikali konsentrasi H2 pada percobaan ketiga pangkat order reaksi Y dibagi K dikali konsentrasi N2 pada percobaan 2 pangkat X dikali konsentrasi H2 pada percobaan 2 pangkat Y. 3,2 dibagi 0,8 sama dengan K dikali 0,04 pangkat X dikali 0,02 pangkat Y dibagi K dikali 0,04 pangkat X dikali 0,01 pangkat Y. Nah, sama seperti tadi, di sini nilai K
dan 0,04 atau konsentrasi N2-nya sama, maka bisa langsung kita eliminasi atau kita coret saja. Maka langsung saja ke 3,2 dibagi 0,8 sama dengan 0,02 pangkat Y dibagi 0,01 pangkat Y. Nah, untuk 3,2 dibagi 0,8 itu sama dengan 4, dan 0,02 dibagi 0,01 itu sama dengan 2, dan pangkat I-nya tetap di belakang, maka kan 4 sama dengan 2 pangkat Y. Maka 2 pangkat maka kita ubah 4-nya ke 2 pangkat 2 sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap H2-nya adalah 2. Nah, sekarang kita bisa menentukan persamaan laju reaksinya karena kita sudah menemukan order reaksi. Di mana order reaksi dari N2 tadi adalah X sama dengan 1, kemudian order reaksi H2 sama dengan Y sama dengan 2, maka persamaannya adalah V sama dengan, kan tadi di awal sudah kita buat, maka V sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat 1 atau dihilangkan saja dikali konsentrasi H2 pangkat 2. Maka jawaban yang benar adalah C. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 7, jika laju reaksi dari suatu gas dinyatakan dengan persamaan V1 sama dengan K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2, maka tentukan laju reaksi V2-nya jika konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan 3 kali. Kita masuk ke pembahasan, di mana V1-nya adalah K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2. Maka V2-nya sama dengan K dikali konsentrasi P dikali Q pangkat 2 sama dengan, kita tambahkan angka 3 karena di soal dibilang masing-masing dinaikkan 3 kali. Maka sama dengan K dikali 3 kali konsentrasi P dikali 3 kali konsentrasi Q pangkat 2. Sama dengan 27 K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2. Sama dengan 27 dikali 27K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2 sama dengan 27 P1. Maka jawaban yang benar adalah E. Kemudian untuk soal nomor 8, laju reaksi naik 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Pada suhu 26 derajat Celcius, laju reaksi 3 mol per detik, maka laju reaksi pada suhu 56 derajat Celcius adalah, maka kita masuk ke pembahasannya. Kenaikan laju reaksi setelah kenaikan suhu itu dapat dirumuskan dengan VT sama dengan V0 dikali N pangkat delta T per Tn. Di mana VT-nya adalah laju reaksi pada suhu derajat Celcius. Kemudian V0-nya adalah laju reaksi pada suhu awal, yaitu sama dengan 3 molar per detik. Kemudian delta T-nya adalah suhu laju reaksi yang akan ditentukan dikurang suhu awal, di mana pada soal suhu laju reaksi yang ditentukan itu adalah 56 derajat Celcius, dan suhu awalnya itu 26 derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian N itu menunjukkan berapa kali lebih cepat reaksi berlangsung, yaitu 2 kali lebih cepat. Kemudian Tn itu menunjukkan setiap berapa derajat Celcius kenaikan suhu terjadi. Itu ya dari soal juga disebutkan setiap 10 derajat. Maka VT sama dengan V0, kita masukkan rumus yang tadi, VT sama dengan V0 dikali N pangkat delta T per Tn, sama dengan 3 molar per detik dikali 2 pangkat 30 per 10, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3, sama dengan 24 molar per detik. Maka jawaban yang benar adalah C. Kemudian nomor 9,
laju reaksi naik 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Pada suhu 5 derajat Celcius, reaksi berlangsung 32 detik. Pada suhu 45 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama, kita langsung ke pembahasannya, maka kenaikan waktu reaksi setelah kenaikan suhu itu dapat kita rumuskan seperti TT sama dengan V0 dikali N pangkat minus delta T per Tn. TT sama dengan waktu reaksi pada suhu yang akan ditentukan tadi atau dalam bentuk derajat Celcius. Kemudian T0 adalah waktu reaksi pada suhu awal yaitu 32 detik. Kemudian VT adalah suhu laju reaksi yang akan ditentukan dikurang suhu awal. Nah, di mana suhu yang akan ditentukan adalah 45 derajat Celcius dan suhu awalnya adalah 5 derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah 40 derajat. N itu adalah menunjukkan berapa kali lebih cepat reaksi berlangsung. Dari soal itu 2 kali, yaitu maka 2. Tn-nya adalah menunjukkan setiap berapa derajat Celcius kenaikan suhu terjadi, yaitu 10. Maka kita masukkan rumus tadi, TT sama dengan T0. T0 dikali N pangkat delta T dibagi Tn. Sama dengan 32 detik dikali 2 pangkat minus 40 per 10. Sama dengan 32 detik dikali 2 pangkat minus 4. Sama dengan 32 dikali 1 per 16, yaitu sama dengan 2 detik. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10, jika ke dalam 10 mili larutan asam sulfat atau H2SO4 2M ditambahkan air sebanyak 90 mili, maka konsentrasi larutan asam sulfat sekarang adalah, nah kita masuk ke pembahasan pengenceran larutan H2SO4. Dalam pengenceran, jumlah zat terlarut tetap, hanya pelarutnya yang bertambah. Kita masuk ke konsentrasi H2SO4 sama dengan konsentrasi awalnya sama dengan konsentrasi awalnya sama dengan 2 molar, kemudian V1-nya sama dengan 10 mili. V2-nya sama dengan V1 tambah 90 mili, K sama dengan 100 mili. Nah, untuk selanjutnya untuk menentukan konsentrasinya, kita menggunakan rumus V2 dikali konsentrasi H2SO4 yang kedua sama dengan V1 dikali H2SO4 yang pertama. Maka 100 mili dikali konsentrasi H2SO4 yang kedua sama dengan 10 mili dikali 2 molar. Maka konsentrasi H2SO4 yang sekarang atau yang kedua sama dengan 10 dibagi 100 dikali 2 molar. Sama dengan 0,2 molar. Maka jawabannya adalah yang C. Baiklah, demikian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.